Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Fokus Belajar. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-11 dan khusus hari ini kita akan membahas tentang tes karakteristik pribadi SKD CPNS dan Kedinasan 2024. Mudah-mudahan dari pembahasan ini teman-teman sekalian dapat menjadi bahan referensi bagi teman-teman, dan khusus hari ini kita akan membahas soal-soal yang mirip dengan soal yang pernah keluar di CPNS 2023, 2021, dan 2019. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi adalah hal yang sudah dianggap lumrah, meskipun pimpinan selalu mengingatkan larangan atas hal itu. Akan tetapi, sebagian kecil pegawai di kantor saya menggunakan internet untuk kepentingan pribadi ini sudah masuk dalam level mengkhawatirkan, yaitu berjualan online. Sikap Anda ... A. Bersama-sama dengan beberapa rekan yang satu pandangan, mendesak pimpinan untuk mengubah peraturan tersebut. B. Merasa peraturan dan himbauan berkenaan dengan hal itu akan percuma saja. C. Tidak akan terlalu mempermasalahkan karena orang lain termasuk pimpinan juga tidak mau ambil pusing. D. Akan mematuhi peraturan yang ditetapkan dan secara santai mengajak pegawai lain untuk juga mulai mengubah kebiasaan buruknya. E. Menemukan solusi agar internet yang digunakan berjualan online tersebut diblok. Teman-teman, soal TKP ini, semua jawaban sebenarnya tidak ada yang salah. Kenapa seperti itu? Karena di sini sistem poin. Jadi, dalam pilihan ABC ini sebenarnya adalah solusi dari apa yang terjadi dalam soal ini. Maksudnya adalah apa yang ada dalam kasus dalam soal ini. Dia harus cari solusinya dalam pilihan ini. Oke, sekarang kita lihat apa sebenarnya kasus dalam soal ini. Dalam soal ini, pimpinan sebenarnya sudah mengingatkan larangan bahwa kita tidak boleh menggunakan internet ini untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi, ini sudah bertolak belakang dengan para karyawan yang sudah banyak menggunakan internet ini untuk kepentingan pribadi mereka, ini yaitu berjualan online, bahkan sudah pada level yang mengkhawatirkan. Nah, sekarang dalam ABCDE ini itu ada solusinya, pilihan yang mana yang kira-kira bisa menyelesaikan kasus yang ada di atas ini. Oke teman-teman sekalian, kita cek yang pertama. A. Bersama-sama dengan beberapa rekan yang satu pandangan mendesak pimpinan untuk mengubah peraturan tersebut. Nah, kalau kalimat ini bisa menyelesaikan kasus ini, ya, saya kira tidak seperti ini. Ini berbeda kelompok ini. Justru kita mendesak pimpinan untuk mengubah peraturan itu. Ini bisa arahnya lebih buruk lagi kalau ini yang diterapkan. Berarti jawaban ini kurang tepat ya teman-teman. Mungkin poinnya rendah ini. 1 kah? Nah, kita lihat, simpan dulu. B. Merasa peraturan dan himbauan berkenaan dengan hal itu akan percuma saja. Ini tidak ada tindakan di dalam sini. Himbauan berkenaan itu percuma saja. Berarti tidak ada pengaruhnya. Tidak ada solusi yang bisa dibuat, sementara ini sudah sangat mengkhawatirkan ini. Berarti ini juga salah, sama dengan poin 1. Bukan salah ya, nilainya kurang. C. Tidak akan terlalu mempermasalahkan karena orang lain termasuk pimpinan juga tidak mau ambil pusing. Oke, sama juga dengan yang poin 1 ini teman-teman sekalian. Tidak ada solusi yang tepat di dalamnya ini tentang masalah berjualan online ini. Oke lah, kita simpan dulu. D. Akan mematuhi peraturan yang ditetapkan dan secara santai mengajak pegawai lain untuk juga mulai mengubah kebiasaan buruknya. Nah, kalau kita telah ini teman-teman sekalian, akan mematuhi peraturan. Saya ya, Anda ya, termasuk Anda, ini akan mematuhi peraturan yang sesuai dengan larangan dari pimpinan tadi ini. Ya, mematuhi peraturan, kemudian secara santai ngajak ya. Kenapa dia santai di sini teman-teman? Karena dianggap ketersinggungan mungkin di dalam ini yang sudah lebih dulu
menikmati dari berjualan online tanpa keluar modal, hanya kepemilikan perusahaan yang dia gunakan. Berarti kan tidak ada ruginya. Ini bisa saya sensitif di sini untuk, jadi mungkin saja ini kita ngajak santai aja lah. Kemudian untuk juga mulai mengubah kebiasaan buruknya ini. Santai untuk mengajak pegawai lain untuk juga mulai mengubah kebiasaan buruknya sama dengan yang kita ini, sama dengan yang Anda ini, mematuhi peraturan kemudian ngajak yang lain. Saya kira ini adalah solusi ini. Kalau ini sampai bisa diterapkan, maka perusahaan akan menjadi sehat dan kerjanya akan profesional. Di sini kan dia ini kan mungkin ini soal kan dia soal yang profesional. Nah, profesional itu pujuk integritas di situ, kita mengerjakan pekerjaan atau tugas pokok kita di perusahaan itu sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada kita. Tidak boleh menduakan pekerjaan itu dengan pekerjaan pribadi. Maka sangat dituntut jenis sikap profesional. Saya kira ini lebih bagus ini teman-teman di antara jawaban A, B, C ini. Oke, kita simpan dulu. E. Menemukan solusi agar internet digunakan berjualan online tersebut di blog. Ini juga bagus juga ini. Langsung. Cuma efeknya ini nama baik Anda yang langsung memblok ini, jalur dari kebiasaan teman-teman Anda yang berjualan online ini langsung diblok. Kapan dia tahu ini, maka orang-orang yang menggunakan fasilitas internet ini akan tersinggung kepada Anda. Nama Anda akan buruk. Tapi menyelesaikan juga persoalan. Nah, di antara teman-teman sekalian ini, yang paling bagus tuh jawabannya mendekati dari kasus di atas ini dan solusi yang ada itu ada di D ini. Kira-kira poinnya akan seperti ini 5 dan ini 4. Teman-teman, lebih tepatnya kita lihat di tabel berikut. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman di sini saya sudah siapkan tabelnya dan di sini adalah merupakan solusi yang atau apalah namanya itu terhadap teman-teman dalam menyelesaikan soal tentang TKP ini. Apa itu bagaimana triknya di situ kita bisa jawab dengan soal yang mempunyai jawaban yang hampir mirip semua. Oke, silakan teman-teman baca ini. Bahwa inilah dasar dalam memilih soal yang punya nilai poin tinggi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda bekerja di bagian farmasi di salah satu rumah sakit pemerintah. Pada suatu hari, ada orang yang membawa resep mengenai suatu obat, akan tetapi resep itu Anda tidak kenali. Untuk mengatasi persoalan itu, pembeli kemudian menawarkan sejumlah uang untuk Anda dan mengatakan bahwa obat itu sangat dibutuhkannya. Tindakan Anda adalah titik-titik. A. Menerima tawaran tersebut karena pada dasarnya obat itu tidak berbahaya. B. Agak ragu akan memutuskan tindakan apa. C. Langsung menyatakan ketidakmampuan saya memberikan obat tersebut. D. Berdiskusi dengan rekan satu unit saya mengenai hal tersebut. E. Tidak menerima uangnya namun tetap memberikan obatnya dengan alasan kemanusiaan. Kasus dalam soal ini, maka jawaban atau solusinya ada di poin ABCD ini. Jadi kita harus mencari betul-betul yang bisa menyelesaikan kasus yang ada dalam soal ini. Terus apa kasusnya ini teman-teman sekalian? Karena ini termasuk dari pelayanan publik, itu tujuan dari soal pelayanan publik itu adalah bisa bekerja profesional dan integritas tinggi di situ, kemudian melayani setiap masyarakat atau tamu yang ada dengan sebaik-baiknya, dengan kepuasan yang tersendiri. Kemudian karena soal ini bekerja di bagian farmasi pemerintah punya, maka di sini butuh keahlian tersendiri tentang kesehatan. Kesehatan itu sangat penting bagi siapapun juga. Jadi sangat beresiko tinggi di sini apabila kita tidak mampu menguasai hal yang mengenai kesehatan ini, karena ini mengandung atau berhubungan dengan kesehatan orang. Ya. Nah, sekarang kita lihat di jawaban yang pertama. Menerima tawaran tersebut karena pada dasarnya obat tersebut tidak berbahaya. Ini langsung mengambil kesimpulan tidak berbahaya. Kemudian dia menerima dengan iming-iming dikasih atau ditawarkan uang. Ini sangat berisiko teman-teman di sini karena apa? Ini kan resep. Kemudian di sini kasusnya dia tidak kenali apa sebenarnya resep ini untuk apa.
Kemudian orang yang datang ini, pembeli ini dia menawarkan uang. Jangan-jangan obat ini obat berbahaya, ya. Kemudian beliau mengambil kesimpulan sendiri. Ini orang yang jaga ini, yang teman-teman yang jaga ini adalah mengambil keputusan bahwa itu tidak berbahaya padahal dia tidak kenali. Jadi keputusan ini adalah sangat tidak tepat, ini salah ya teman-teman. Kemudian agak ragu akan memutuskan tindakan apa. Sama dengan yang pertama juga, tapi ini masih lebih di atas, ini sedikit lah, ini plusnya sedikit dibanding yang pertama ini. Kemudian C, langsung menyatakan ketidakmampuan saya memberikan obat tersebut. Saya kira ini yang tepat teman-teman. Kenapa ini? Itu mengenai obat, resep itu adalah sangat berhubungan dengan kesehatan seseorang. Kita salah, maka efek buruknya akan terjadi. Kita baik, akan suatu nilai plusnya adalah penilaian terbaik untuk kita. Jadi memang di sini kita memang di sini orang yang kerja di sini adalah orang yang betul-betul punya ketepatan atau keahlian tersendiri. Saya kira ini yang bagus ya. Menyatakan ketidakmampuan saya karena ini kita tidak kenal ini. Jadi efeknya kan ini bahaya, ini obat. Efeknya banyak. Ya saya kira ini bahaya, ini bagus teman-teman. Poinnya ini plus ya. Kemudian D, berdiskusi dengan rekan satu unit saya mengenai hal tersebut. Ini juga tidak mengambil risiko, ini juga bagus sebenarnya. Kemudian E, tidak menerima uangnya namun tetap memberikan obatnya dengan alasan kemanusiaan. Ini tidak mau menerima uang, kemudian memberikan obat padahal dia tidak tahu alasannya kemanusiaan. Ini mungkin poinnya plus 3 ini. Oke teman-teman sekalian, jawaban yang tepat itu kalau menurut saya ini tidak ada jawaban. Sekali lagi teman-teman tidak ada jawaban yang salah ya, tapi jawaban itu yang paling mendekati dari penyelesaian kasus ada dalam soal. Kalau menurut saya yang paling tinggi poinnya itu ada di C ini. Ini langsung menyatakan ketidakmampuan saya memberikan obat tersebut. Ini suatu sikap yang profesional dalam pekerjaan di farmasi ini. Kemudian mana lagi? Berdiskusi dengan ini. Kita lihat tabel kebenarannya dulu. Nah, seperti ini yang saya katakan tadi teman-teman, bahwa di opsi ini posisi yang kerja di bagian pelayanan publik ini adalah tanggung jawab besar. Apalagi dia berhubungan dengan kesehatan itu tadi, ya. Nah ini karena berhubungan dengan perkara obat maka sangat hati-hati. Jadi sangat ambil keputusan tepat itu yang di C yang paling bagus. Kemudian D. Oke begitu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, teman-teman sekalian, ini ada informasi penting dari website sobatcpns.com, di mana website ini menyediakan berbagai macam bentuk bimbingan belajar yang tujuannya adalah untuk mempermantap diri teman-teman sekalian dalam mengerjakan soal-soal tes CPNS di penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Caranya adalah teman-teman sekalian silakan Anda klik tautan yang ada di deskripsi video pembelajaran ini. Kalian cuma menyiapkan saja nama, email, nomor HP, password, dan silakan daftar. Setelah itu kalian akan mendapat verifikasi email dan ketika Anda sudah login, kita akan temukan berbagai macam bentuk menu belajar yang ada. Pertama di sini adalah pilih paket, tryout SKD, hasil tryout, latihan singkat lainnya. Sebelum teman-teman sekalian tryout di SKD sini untuk latihan, maka teman-teman sekalian di sini harus beli paketnya dulu. Untuk paket SKD Premium ini itu harganya 99.000 per tahun. Kalau SKD Platinum CPNS 175.000 per tahun dan SKD paket kedinasan ini harganya 99.000 per tahun. Di sini fasilitas yang disediakan teman-teman sekalian adalah akunnya itu bisa diakses selama 1 tahun. Kemudian berisi setiap paket tryout ini berisi 15 paket tryout premium. Kemudian berisi juga 30 paket latihannya, pembahasan lengkap dan kunci jawaban yang ada. Kemudian statistik, nilai dan skornya itu terlihat jelas. Kita bisa lihat di situ. Kita bisa mereviewnya di situ. Tunggu apa lagi? Silakan Anda daftar di situ dan selamat berjuang dan belajar di sobatcpns.com. Atasan saya adalah seorang yang perfeksionis, sehingga ketika memberikan tugas akan sangat rinci. Dalam satu proyek, rincian tugas yang diberikan oleh atasan saya tersebut ada yang salah sehingga proyek tidak berjalan dengan baik. Sikap saya terhadap masalah ini adalah A. Tidak mau mengulangi proyek tersebut karena kesalahan berasal dari rincian atasan saya.
B. Akan mengulangi tugas tersebut dan mengingatkan atasan tersebut untuk lebih teliti dalam memberikan instruksi pada tugas berikutnya. C. Akan mengulangi tugas tersebut meskipun menyimpan kedongkolan di dalam hati. D. Akan menegur dengan keras atasan tersebut karena hal ini bukanlah masalah pertama yang dibuat. E. Akan mengulangi tugas tersebut sambil merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada atasan ini. Oke, teman-teman sekalian, sama dengan soal-soal sebelumnya, ABCD ini adalah merupakan solusi dari kasus yang terjadi dalam soal. Apa kasusnya, teman-teman sekalian? Pimpinan Anda ada termasuk orang yang punya sikap perfeksionis. Maksudnya adalah kalau dia memberikan tugas itu sangat detail ya, sangat rinci. Ini. Kemudian suatu ketika ada proyek, rincian tugas itu sudah diturunkan atau sudah diberikan oleh atasan. Tetapi ada yang salah, sehingga proyek ini tidak berjalan baik. Nah, kira-kira sikap kita itu bagaimana? Nah, kita lihat. A. Tidak mau mengulangi proyek tersebut karena kesalahan berasal dari rincian atasan saya. Ini adalah suatu sikap ya. Di dalam suatu perusahaan itu kan kita butuh jejaring kerja ya. Jejaring kerja itu maksudnya adalah tim, satu tim. Tanggung jawab bersama. Kita dapat tugas dari perusahaan. Kemudian dalam pekerjaan itu kita terbentuk dalam satu tim, atasan, teman, dan kita sendiri. Jadi hasilnya pun adalah tanggung jawab bersama. Kalau seperti ini tidak ada kontrol dari feedback dari bawah ke atas ini. Sementara kalau kita di tim kerja itu atau jajaran kerja itu, apalagi ini kan sudah diberikan rincian oleh atasan ini, maka dalam jawaban yang ada itu harus ada ketika pekerjaan sudah berlangsung dan teman di bawahnya atau bawahan kita di bawah ada kesalahan yang itu seharusnya langsung mengkritik, tidak membiarkan kesalahan itu terjadi karena efeknya terhadap hasil pekerjaan itu sendiri. Apalagi kan perusahaan ini kita punya kinerjanya kan dilihat, waktunya dilihat. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita harus cari jawaban yang punya solusi. Yang punya solusi maksudnya adalah yang berhubungan dengan soal ini, yaitu dalam ketika rincian kerja sudah turun, dalam setiap pekerjaan tahapan itu harus ada evaluasi kinerja, dan ketika di situ ada kesalahan itu langsung kita mengkritik atau berikan arahan atau kritik terhadap pimpinan kita supaya pekerjaan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang ada. Nah, di sini kan tidak ada feedbacknya ini namanya. Dia hanya melemparkan satu kesalahan kepada pimpinan, sekalipun memang sebenarnya begitu. Tapi ini kan jawaban bukan solusi yang tepat. Oke, kita ke B dulu. Akan mengulangi tugas tersebut dan mengingatkan atasan tersebut untuk lebih teliti dalam memberikan instruksi pada tugas berikutnya. Saya kira ini ada feedback ini. Dia mengulangi, tidak kemudian ada yang mengingatkan atasan untuk lebih teliti. Bagus ini pada tugas berikutnya. Oke, ini bagus ya teman-teman ya. Kita simpan dulu. C. Akan mengulangi tugas tersebut meskipun menyimpan kedongkolan. Ini mau juga kerja kembali, tetapi dalam hatinya tidak, masih kurang bagus. Oke, tapi ini plusnya nggak dapat ya. Bagus tapi negatif ya. Oke, simpan dulu. D. Akan menegur dengan keras atasan tersebut karena hal itu bukanlah masalah pertama yang dibuat. Saya kira ini juga kurang bagus. Yang seperti ini bukan solusi yang tepat terhadap satu tim kerja ini. Ya. Oke, kita akan mengulangi tugas tersebut sambil merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada atasan ini. Saya kira juga bukan ini solusinya. Jadi teman-teman sekalian, jawaban yang tepat ini menurut saya yang punya nilai poin tinggi itu adalah ini di B. Akan mengulangi tugas tersebut dan mengingatkan atasan tersebut untuk lebih teliti dalam memberikan instruksi pada tugas berikutnya. Saya kira ini yang tepat ya teman-teman. B. Kemudian yang mana lagi? Ini jadi ada di C. Kira-kira seperti ini poinnya. Ini 5, ini 4. Kita lihat tabel kebenarannya dulu. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman sekalian, bahwa pekerjaan ini adalah merupakan pekerjaan satu tim. Dan itu instruktif kalau sudah diturunkan seperti ini adalah kita butuh kritikan dan saran dari bawah ketika ada salah. Ketika ada salah sehingga pada tahap-tahap
pekerjaan ini dilakukan, itu perlu selalu ada evaluasi kinerja dan secara menyeluruh dari setiap tahapan pekerjaan sehingga hasilnya bagus. Jadi opsi yang tepat ini teman-teman sekalian itu adalah di B ini. Kemudian B, dan jawaban teman-teman sekalian yang harus Anda hindari itu adalah di A itu tadi, satu, yang memang tidak punya solusinya di situ, tidak ada gunanya ya, seperti itu mungkin. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Harry melakukan perjalanan ke Surabaya dengan kereta api tadi pagi. Teman sebangkunya ternyata adalah seorang tokoh dari salah satu agama yang diakui di Indonesia. Tokoh agama ini menyatakan bahwa seluruh agama bertujuan untuk membebaskan manusia dari ikatan apapun, sehingga yang tersisa adalah persaudaraan sesama manusia saja. Harry tidak sepakat dengan hal itu dan menyampaikan argumentasinya. Tokoh tersebut tampak tidak terlalu senang dengan jawaban Harry dan kemudian mendiamkannya selama sisa perjalanan. Apa yang sebaiknya dilakukan Harry dalam kondisi ini? A. Meminta maaf kepada tokoh tersebut dan Harry meralat pendapatnya. B. Ikut mendiamkan tokoh itu karena bukan Harry juga yang memulai pembicaraan. C. Berusaha menjelaskan bahwa tidak ada maksud untuk menyinggung perasaan tokoh tersebut karena pandangan mengenai keyakinan adalah persoalan personal. D. Sebelum meninggalkan kereta, Harry menanyakan alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi agar bisa melanjutkan diskusi yang tidak berjalan lancar itu. Harry menunggu tokoh tersebut di pintu masuk dan menawarkan untuk berbagi taksi untuk memperbaiki situasi. Kasusnya ini adalah tentang seorang tokoh agama. Anda sebangku dengan tokoh agama dalam sebuah perjalanan kereta api anggaplah ke Surabaya. Dan tokoh ini menyatakan suatu pendapatnya bahwa tujuan beragama itu adalah membebaskan manusia dari ikatan apapun. Sehingga yang ada tinggal persaudaraan sesama manusia saja. Harry, yang memang duduk di sampingnya, tidak sepakat dengan pendapat itu dan mengeluarkan argumentasinya. Cuma argumentasinya Harry ini yang mungkin tidak, apakah dia keras atau dia menyinggung perasaan tokoh ini sehingga dia mendiamkannya selama perjalanan ini. Sisa perjalanan ini. Nah, sekarang kira-kira apa yang harus dilakukan Harry dalam kondisi seperti ini? A. Meminta maaf kepada tokoh tersebut dan Harry meralat pendapatnya. Saya kira ini bagus ya teman-teman ya. Meminta maaf, melihat situasi di atas ini, meminta maaf, kemudian Harry meralat pendapatnya. Oke, saya setuju dengan ini. Kita simpan dulu teman-teman ini. B. Ikut mendiamkan tokoh itu karena bukan Harry juga yang memulai pembicaraan. Saya kira ini solusi ya, bukan solusi ini. Sekalipun memang bukan Harry yang memulainya, tetapi ini kan dalam soal-soal anti radikalisme itu kita memang butuh nilai sosial kita di situ. Kita saling menghargai dengan siapapun juga, apalagi ini masalah agama. Oke, kita simpan dulu ini teman-teman. C. Berusaha menjelaskan bahwa tidak ada maksud untuk menyinggung perasaan tokoh tersebut karena pandangan mengenai keyakinan adalah persoalan personal. Saya kira ini yang paling bagus ini teman-teman. Ini Pak Heri ini sudah mengeluarkan pendapatnya, tetapi tokoh agama ini tersinggung mungkin ya. Karena sekarang dia menjelaskan maksudnya tidak menyinggung perasaan tokoh ini, ya. Kemudian menjelaskan bahwa mengenai keyakinan itu adalah persoalan personal. Saya kira ini yang paling netral ini. Ini plus ini teman-teman. Tinggi ini poinnya. Sama dengan A yang tadi ini. Oke, kita lanjut lagi dulu. D. Sebelum meninggalkan kereta, Harry menanyakan alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi agar bisa melanjutkan diskusi yang tidak berjalan lancar ini. Saya kira ini bicara juga sebelum meninggalkan kereta ini. Mencari solusi setelah turun dari kereta. Saya kira ini kurang penyelesaiannya. Tapi bagus juga, ada juga nilainya dibanding yang memang ini di B tadi. Harry menunggu tokoh tersebut di pintu masuk dan menawarkan untuk berbagi taksi untuk memperbaiki situasi. Saya kira ini positif juga ini. Tetapi di sini tidak ada permintaan maaf, tidak ada langsung hanya menunggu. Nanti langkah selanjutnya baru mungkin diselesaikan kalau di E ini. Teman-teman, kalau jawaban yang tepat menurut saya itu ada di C ini.
Ini mungkin nilainya 5. Kemudian yang A ini 4. Bisa saya teman-teman bisa tidak sependapat dengan saya. Ini kan yang ditanya ini kan persoalan tentang tes karakteristik pribadi CPNS masing-masing ya. Dalam menyelesaikan kasus kan pasti berbeda-beda. Tapi dalam kasus soal ini, saya cenderungnya seperti ini penyelesaiannya di C ini. Nah, di tabel kebenaran ini kan dijelaskan bahwa kita perlu tindakan yang bijak mengenai keyakinan itu. Yang lain ada perbedaan keyakinan dengan keyakinan yang lain. Jadi sangat perlu kita jangan mengeluarkan pendapat-pendapat yang sifatnya ekstrim, ya, yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Jadi saya kira yang lebih bagus di sini opsi C tadi itu adalah menjelaskan perbedaan. Tapi sekarang langsung dijelaskan bahwa tidak menganggap sesuatu yang tidak sopan tadi ini, ya. Nah, oke, jadi nanti ke poinnya pasti di ini antara tinggi 5 dan 4 ini teman-teman. Ketika sedang istirahat makan siang, Anda meninggalkan di meja Anda satu tas plastik berisi 3 porsi besar salad buah yang rencananya akan dibagikan pada rapat terbatas nanti sore. Akan tetapi, sekembalinya Anda ke ruangan, tas tersebut telah terbuka. Di dalam ruangan tersebut hanya ada satu orang yang tidak ikut makan siang di luar. Apa yang Anda lakukan dalam kondisi ini? A. Menemui orang yang tidak ikut makan siang tersebut dan bertanya mengapa membuka tas Anda. B. Menunggu rekan-rekan yang lain kembali ke ruangan untuk mendiskusikan masalah ini. C. Berbaik sangka pada kondisi yang mungkin saja tas tersebut terbuka secara tidak sengaja. D. Menemui orang yang tidak ikut makan siang tersebut dan mencoba untuk membuatnya mengakui sikapnya sebagai dugaan. E. Mencari tahu mengenai apa yang terjadi dengan melihat CCTV. Dalam soal ini, ketika istirahat, Anda keluar, tetapi Anda menyimpan 3 porsi salad buah yang rencananya memang itu dibagikan pada rapat terbatas nanti sore. Sekarang persoalannya, ada salah satu teman Anda atau teman karyawan Anda itu tidak keluar makan siang di luar. Dia hanya tinggal dalam ruangan itu tadi. Nah, sekarang setelah Anda selesai makan siang, Anda kembali ke dalam. Tas itu terbuka. Nah, sikap Anda bagaimana yang dituntut di sini? Nah, kita lihat A. Menemui orang yang tidak makan siang tersebut dan bertanya mengapa dia membuka. Nah, sekarang dalam kalimat ini, dia langsung menjustifikasi bahwa kenapa orang ini membuka. Padahal dia tidak lihat. Anda tidak lihat di situ. Berarti kan ini sesuatu menuduh orang yang kita tidak ada buktinya. Sekalipun terbuka, sekalipun dia sendirian di dalam. Berarti jawaban ini kurang tepat ya teman-teman. Kita lihat B, menunggu rekan-rekan yang lain kembali ke ruangan untuk mendiskusikan masalah yang lain. Ini merasa praduga tak berdasar ke ruangan ini, kita tunggu teman-teman. Artinya kita tunggu momen yang baik mendiskusikan masalah ini tentang kantong plastik ini yang terbuka ini. Ya, kita tunggu baru kita ambil kesimpulan bagaimana sebenarnya. Bagus juga ini poinnya, kita simpan dulu. C. Berbaik sangka pada kondisi yang mungkin saja tas tersebut terbuka secara tidak sengaja. Oke, bagus juga ini kita perbaikan kondisi ini. Atau mungkin dia terbuka secara tidak sengaja di sini. Tapi kan tidak mungkin tidak ada kurang apapun juga. Jadi tidak menunggu siapa-siapa, tidak menuduh pada siapa-siapa pun termasuk orang yang tinggal di dalam satu orang ini. Saya kira ini bagus ya. Ini penyelesaian terbaik ini mungkin di antara semua jawaban. Kita lihat dulu. D. Menemui orang yang tidak ikut makan siang tersebut dan mencoba untuk membuatnya mengakui sikapnya sebagai dugaan Anda. Ini memaksa ini. Ada pemaksaan di sini ini. Padahal tidak ada bukti yang mendukung di sini bahwa betul dia. Ya, berarti ini juga masih kurang tepat. E. Mencari tahu mengenai apa yang terjadi dengan melihat CCTV. Saya kira ini juga bagus ini. Langsung lihat CCTV-nya siapa sebenarnya pelakunya di situ. Terus apa sebabnya langsung dia terbuka ini. Ini saya kira satu solusi yang tepat juga. Sama dengan Nah, di antara semua jawaban ini teman-teman sekalian, jawaban yang paling bagus kalau menurut saya itu ada di sini di C. Berbaik sangka pada kondisi yang mungkin saya tersebut secara tidak sengaja ini. Kemudian yang mana lagi teman-teman? Ini kita bisa langsung di 4 di E ini. Tapi bisa saya teman-teman pilih juga ini 5 ini 4 ya. Tapi yang jelas yang di antara dua ini adalah nilai poinnya yang paling tinggi. Kita lihat tabel kebenarannya bagaimana. Kenapa ini saya bilang bahwa ini poinnya B ini yang paling tinggi? Bahwa
Bisa saja ada beberapa hal yang mungkin saja mengganggu kondisi awal di sini. Bisa saja ada orang lain yang membuka tas itu, bukan orang yang tinggal di dalam itu tadi, teman-teman. Sehingga membuat Anda, bisa saja Anda gusar dengan kondisi ini. Nah, karena hal seperti itu, yang harus dilakukan adalah itu kita mendapatkan teman dulu. Kita tunggu teman-teman untuk kemudian yang momen yang pas ya. Jadi opsi yang tepat tadi itu ada di B ini. Ya, selanjutnya cukup kita dengan selesaikan dengan di opsi E ini. Ya, dengan menggunakan fasilitas modern ini. Sekalipun akan berdampak buruk bagi nama baik Anda. Ya, oke. Tapi yang jelas teman-teman, itu jangan jawaban yang perlu dihindari itu yang seperti di A ini tadi. Itu. Karena langsung menimbulkan atau langsung pada kesimpulan yang masih bisa salah ya. Jangan ambil kesimpulan seperti ini di A itu.